ada sebuah tesis magister yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah ta'ala. Judul tesisnya itu, ini penelitian kepustakaan ya, Karamatul Auliya, karamat para wali, dirasatan aqadiyatan fi dawi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Di sini menarik ikhwati fillah, karena ini penting ana ringkaskan ya, dawabit fi qabuli al-karamah. Ada batasan-batasan atau katakanlah prasyarat yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil, yang dengan itu kita bisa menyatakan sesuatu yang terjadi pada seseorang itu adalah karamah. Yang pertama kata beliau, al-istiqamatu ala syar'illah. Ini syarat yang pertama. Karamah tersebut baru bisa dikatakan karamah kalau dia muncul dari seseorang yang istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil ada wali Allah Subhanahu wa taala kerjaannya membuka aurat, kemudian duduk di atas kursi, menghisap rokok, kemudian tidak sholat. Setelah itu dicium-cium tangannya, dianggap wali. Ini mustahil. Ya, karena syaratnya al-istiqamatu ala syar'illah. Dia harus istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kharqul 'adati laisa dalilan mustaqillan 'ala al-karamah. Ini yang perlu difahami juga. Jika terjadi kejadian luar biasa, itu bukan satu-satunya dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang memiliki karamah. Ya boleh jadi seseorang itu memiliki karamah atau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak terlihat, tidak terjadi perkara luar biasa dari orang tersebut. Manusia yang paling mulia sepeninggal Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita tidak mendengar atau tidak pernah membaca hal-hal yang luar biasa terjadi pada beliau sebagaimana terjadi kepada Usaid bin Khudair, sebagaimana yang terjadi pada Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Tidak kita temukan riwayat seperti itu. Namun sepakat para ulama menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling mulia sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi bukanlah syarat seseorang itu mulia di sisi Allah dia harus memiliki karamah yang sifatnya hissi. Dia memiliki sesuatu yang luar biasa yang tampak oleh mata manusia. Tidak harus demikian. Yang ketiga, an yathbuta sanadur riwayah. Kalau kita mendengar kisah tentang karamah wali, pertama harus dipastikan sanad kisah tersebut dia sahih, thabit, benar-benar terjadi. Karena kebanyakan kisah-kisah karamah yang kita dengar atau yang kita tonton di YouTube itu tidak jelas sanadnya. Dari siapa kisah tersebut, siapa saksi-saksinya, kemudian kalaupun ada kita tidak kenal siapa orangnya. Sementara dalam ilmu periwayatan, dalam ilmu hadis ya, dalam mustalah hadis, kalau ada satu orang saja perawi yang tidak dikenal maka hadis tersebut tertolak, riwayat tersebut tertolak. Harus sahih, harus thabit riwayatnya. Maka sanadnya harus diteliti. Dan orang-orang yang berada dalam rangkaian sanad tersebut haruslah orang-orang yang dikenal kapabilitasnya, kemudian kejujurannya harus dikenal juga. Kalau ketahuan dia pernah berdusta, ditolak hadisnya. Walaupun dia orang yang terkenal misalnya. Apalagi dia orang yang tidak dikenal. Nah, riwayat-riwayat tentang karamah yang kita dengar saat ini kebanyakannya adalah riwayat yang tidak jelas datang dari mana. Besar kemungkinan itu adalah riwayat-riwayat yang dibuat-buat. Sehingga kalau tidak jelas sanadnya, sehebat apapun cerita karamah tersebut, harus kita tolak. Ya, tidak bisa disebut sebagai karamah. Yang keempat, wa alla takuna al-qissah mu'aridatan lisyara'. Kisah karamah tersebut juga nggak boleh bertentangan dengan syariat. Ada kisah misalkan karamah seorang wali, dia setiap saat kalau kepingin ke arsy, dia bisa ke arsy. Ya subhanallah. Ada cerita karamah misalkan seseorang yang disebut wali atau dianggap wali mengunjungi kuburan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengeluarkan tangannya, bahkan bangkit dari kuburan kemudian mencium lutut wali tersebut. Jelas-jelas bertentangan dengan syariat karena tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin justru Rasulullah yang mencium? La haula wala quwwata illa billah. Atau riwayat karamah misalkan seseorang tidak terlihat sholat Jumat di kampungnya, tidak pernah terlihat sholat Jumat, kemudian disebutkan karamahnya dia sholat Jumat di Makkah. Karamah ini bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kelima, wa an yatahaqqaqal ikram fil karamati. Dan yang namanya karamah itu benar-benar mengandung unsur pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Terkadang cerita-cerita karamah yang ada justru mengandung penghinaan. Entah penghinaan kepada naudzubillah kepada Rasulullah SAW atau kepada malaikat misalkan. Kan ada itu karamah misalkan. Ada seorang wali berpesan kepada muridnya, wahai muridku, nanti kalau kamu ditanya sama Munkar dan Nakir, tidak usah jawab. Cukup kasih lihat ini surat dari saya. Itu kan penghinaan kepada Munkar dan Nakir, bukan pemuliaan. Yang namanya karamah itu dia mengandung unsur pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan justru sebaliknya.